Bab 9. Maling, maling, maling. Aku segera berlari ke arah sumber suara. Ibu Mbak Muna berteriak seperti orang kesetanan. Has, didik suami berendelmu itu. Dia baru saja kepergok mau maling di rumahku. Mencuri bagaimana, Bu? Tanyaku heran. Mas Hanan berdiri di samping mertua kakakku. Ia menatapku tenang. Mas Teddy dan istrinya pun berlarian keluar rumah. Dia mencongkel jendela Has. Dia pasti mau maling. Aku mendengkus kasar, melirik suamiku yang sibuk membersihkan jemarinya yang dipenuhi tanah. Mas Hanan tadi menanam cabai, Bu. Mana mungkin mau mencuri? Emangnya ada maling pagi-pagi begini? Walau bagaimanapun aku tetap harus membela suamiku. Meski sebenarnya aku tidak terlalu yakin dia benar. Ya bisa aja dong. Ada apa, Bu? Mas Teddy berjalan cepat. Dia berdiri di antara aku dan mertuanya. Tuh adik iparmu, congkel jendela rumah ibu. Untung ketahuan. Ada bukti nggak, Bu? Tantangku. Ada lah. Aku yang lihat sendiri. Mas bener? Tanyaku dan ia menggeleng. Saya tidak mau mencuri. Jendela itu sudah terbuka. Lalu ada ular kecil jadi saya getok pakai batu. Ungkap Mas Hanan. Halah bohong, timpal Mbak Muna. Orang miskin begini mana peduli, yang penting ada kesempatan nyolong ya. Sikat saja. Mana ada jendela kebuka orang tadi saya tutup, balas Bu Windy. Mas Teddy berjalan menuju jendela yang terletak tidak jauh dari pintu belakang rumah mertuanya, kemudian kembali dengan menenteng seekor anak ular mati, masih ada darah segar di kepalanya yang remuk itu. Ini ularnya? Tanyanya. Mas Hanan mengangguk. Kakakku menatap istrinya. Muna, bukannya tadi kamu yang buka jendela dapur? Aku lihat kamu buka saat masak tadi. Mbak Muna gelagapan, seolah-olah tidak mau disalahkan. Wanita itu justru menyerang aku dan suami dengan cacian. Terus kamu kira aku yang salah gitu, Ted? Adik kamu yang nikah sama berandal? Jangan lengah kalau dia kepepet terus cari target. Iya. Bisa saja dia memanfaatkan jendela yang kebuka buat ambil barang berharga, terus dijual. Udah habis pasti duit dari bapak kamu, Ted, timpal sang ibunda. Suami saya bukan brandel. Kalian belum tahu aja. Saya butuh pekerjaan. Selama Mas Hanan memecahkan ketegangan. Jika kalian begitu takut saya jadi pencuri, berikan saya pekerjaan. Mas Teddy melangkah perlahan ke arahnya, seakan ingin menghajar suamiku lagi. Kamu bisa apa? Pekerjaan apa yang kamu kuasai? Bisa tunjukkan KTP? Itulah masalahnya. Saya jadi kesulitan mencari kerja. Kamu benar-benar tidak punya alamat pulang? Mas Teddy bertanya lagi. Kalaupun ada, saya tidak bisa pulang. Saya harus bekerja. Sudahlah, Ted. Mau cariin dia kerja? Jadi kulit talut, lebih cocok sama bentukan laki begini. Mbak Muna menyambar ketus. Apapun pekerjaannya saya terima. Saya ingin jadi suami yang bertanggung jawab. Mas Hanan terlihat sangat yakin, pasti dalam hatinya tengah bersorak-sorai lantaran keinginannya hampir tercapai. Mbak Muna dan ibunya tertawa geli, mereka terlihat sangat puas. Kakak iparku itu bahkan sampai bertepuk tangan. Iya benar, anak nakal dapat suami berandal. Kerjaan kuli memang cocok, aku menatapnya sinis. Dalam hati aku sangat menanti hari di mana tawa dan tepuk tangan itu berubah menjadi rasa malu. Misi Mas Hanan adalah membongkar kejahatan pemerintah desa bersertaan teka-tekinya. Kita lihat nanti. Jika Pak Rudi tertangkap, apakah kalian masih bisa menghina begini? Telepon bapaknya Dinda Mun, cariin kerjaan buat adik iparmu. Kasian nanti kalau nggak ada duit, bisa mati kelaparan. Pintanya jelas terdengar menghina. Aku melipat tanganku di dada. Entah kenapa aku justru iba pada mereka. Sebenarnya, kecurigaan Bapak atas keterlibatan besarnya dalam korupsi pembangunan sudah sejak ia masih jadi pegawai biasa di kantor desa. Namun, baru saat Bapak menjadi sekdes, ia memiliki bukti yang cukup. Hanya saja, Bapak tidak berani mengungkap karena sudah banyak yang pulang tanpa nyawa saat mencoba melawan pemerintah. Ada saja sebab mereka meninggal, entah kecelakaan,
sakit, dan yang paling sering, tenggelam. Bulan lalu bahkan ada 2 mayat ditemukan mengapung di sungai. Oke Din, jadi ada nih. Mbak Muna sudah berkomunikasi dengan Dinda rupanya. Kasihanlah Din. Orang miskin butuh kerja. Barusan dia kepergok mau nyolong di rumahku. Jadiin kulit talut aja. Udah bagus. Apa, Hastuti buang ikan busuk? Wanita itu melirikku lalu tergelak sambil menutupi mulutnya. Begitu? Ya bener juga sih. Mana mampu beli kulkas, orang mahar aja 5.000. Aku memutar mata. Ingin rasanya aku perlihatkan biji berlian Mas Hanan yang disimpan dalam gelang kain hitam yang ia kenakan. Mereka bisa pingsan kalau tahu harganya. Hari pertama suamiku bekerja menjadi kuli. Ia berangkat mengenakan sandal jepit dengan kaos putih lengan panjang dan celana pendek krim. Jarak dari lokasi pembangunan talut menuju rumah sekitar 2 kilometer. Ia memilih untuk jalan kaki bersama beberapa pekerja lain yang tinggal di sekitar. Aku menatap punggung suamiku dari teras, tiba-tiba saja bayangan Mas Hanan mengenakan seragam TNI terlihat jelas. Aku tersenyum walau hanya membayangkannya saja, bahkan dengan baju sederhana seperti tadi saja ia sudah keren sekali. Dering telepon mengejutkanku, membuyarkan lamunan yang sempat membuat hatiku menghangat. Sheila teman masa kuliahku. Lama tidak berkomunikasi, kenapa dia menelpon? Aku segera mengangkat dan mengucap salam. Sheila menyampaikan kabar bahwa dia akan magang di rumah sakit di Royo. Kamu bisa tebak aku magang bareng siapa, Has? Tanyanya penuh semangat. Sama siapa? Janji jangan pingsan. Aku sama Randy dong. Dia koas di situ. Ujarnya bersemangat. Serius? Aku tidak percaya. Kukira aku tidak akan pernah memiliki kesempatan bertemu dengan Randy sejak aku di drop out sekitar 2 tahun lalu. Masalah ekonomi jadi sebabnya. Hayo loh, kalian bisa kangen-kangenan Has. Dia semangat banget tahu. Udah gak sabar nunggu awal bulan buat ketemu kamu. Aku nyaris kesulitan menimpali ucapan Sheila. Aku sudah bersuami. Bagaimana boleh berhubungan dengan lelaki lain? Nanti kabari saja kalau kalian sudah tiba di rumah sakit Royo. Ya, Shell. Aku sedang ada pekerjaan. Maaf aku tutup ya. Seruan berisik Sheila masih terus terdengar, meminta percakapan diteruskan dan aku terpaksa mematikan sambungan telepon. Sudah tidak ada yang perlu diistimewakan tentang hubunganku dengan Randy, yang belum sempat dimulai itu. Ada rasa sedih yang menyelinap. Tetapi semua sudah terjadi. Selalu menyalahkan keadaan ternyata melelahkan. Aku ingat kata-kata Mas Hanan saat aku mengamuk tempo hari. Dengar Hastu, terkadang ada yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu pemikiran dan ucapan orang terhadap kita. Namun, kita punya kendali penuh untuk bersikap sebagaimana mestinya. Jadi jangan berharap semua hal sesuai kemauanmu. Hadapilah. 1 minggu berselang, suamiku pulang kerja dengan menenteng paper bag hitam besar. Ia meletakkan benda itu di atas meja. Itu untuk kamu, cobalah. Barangkali suka. Lelaki itu pun tidak menunggu responku, dan berlalu menuju kamar mandi. Aku membuka benda itu. Ternyata beberapa potong pakaian lengkap dengan hijab. Aku mencoba mengenakan salah satu hijab berwarna peach. Kain itu menjulur hingga menutupi dada ini. Apakah dia ingin aku berhijab? Aku bercermin di kaca lemari yang teronggok tepat di hadapanku. Tidak buruk. Ternyata warna ini sangat cocok untuk kulitku yang terang. Kamu lebih cantik dengan itu. Kenapa tidak pakai saja tiap hari? Suara lelaki itu mengejutkan. Segera aku melepasnya karena malu. Kenapa dilepas? Kenakan itu untuk menutup aurat Hastu. Aku memutar mata. Dia kenapa? Sudah menjadi kewajiban muslimah berhijab, bukan? Kenapa tiba-tiba? Tanyaku sembari memasukkan kain itu di tempatnya. Kau pikir aku akan patuh? Ingat, aku nggak pernah menganggapmu imam. Jangan harap aku menurut. Ada gurat kesedihan di matanya, tetapi aku tidak mau ambil pusing. Ia menundukkan wajah, kemudian mengangguk pasrah. Siapa sangka sore itu menjadi kali terakhir percakapan kami. Esoknya saat ia berpamitan pergi ke talut,
ia tidak pernah kembali. Aku menunggunya di teras, menyiapkan makan malam, tetapi sosoknya tidak pernah datang. Kenapa kamu tidak pulang? Apakah kamu marah? Gumamku lirih. Entah sudah berapa kali aku menengok ke utara, arah biasanya ia berjalan dari tempat kerja. Aku menunggu, bahkan sampai matahari terbenam hingga kembali terbit. Suamiku tak kunjung pulang. Perasaan tidak tenang menggelayut. Apakah dia dalam bahaya? Bagaimana jika misinya ketahuan? Pikiran-pikiran buruk menderaku sekarang. Aku sudah berniat mengenakan hijab seperti yang ia minta kemarin. Apakah dia akan senang melihatnya? Ada mayat. Ada mayat. Seruan lelaki bertubuh tambun mengejutkan. Aku gegas berlari keluar rumah dan bertanya, "Ada apa, Pak?" "Ada mayat laki-laki ngambang di sungai, Mbak," timpalnya sambil terengah-engah. "Kayaknya kulit talut." Mas Brandal, I love you. Penulis Ahzana N. Baca selengkapnya di KBM Apps.